untuk Tuhan nebus dosa-dosa orang Roma. Kita butuh pendalaman materi yang mendetail supaya anak bangsa ini tercerahkan. Kalau cuma jual-jual dalam kasihmu, darahmu, dagingmu, minum darahku, makan dagingku, itu dogma itu. Yang kita butuh di sini adalah materinya kan gitu loh. Apa sebenarnya yang terjadi di balik ini semua? Halo. Cebok dulu bang, cebok dulu ya. Jangan terima tamu kalau masih sementara buang air. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci Allah dan Rasul-Nya dan yang membuat kerusakan di atas muka bumi, hukuman bagi mereka adalah salib. Halo, Saudara Adi Priyatno. Belum terbaca. Pelan-pelan teman-teman ya, kita ajak teman kita untuk menjelaskan di atas ini. Tugas kita menerima penjelasan. Bang Juma. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bang? Baik, dari mana? Dari mana? Ini dari Gorontalo Bang. Iya, dari Gorontalo, Masya Allah. Sulawesi juga berarti ya Bang ya? Iya. Sulawesi Bang. Alasan-alasan tonggakan itu aman. Oh pergi rapat, ayo ambil. Tidak ada urusan-urusan, tidak ada dipanggil-panggil. Nah, atau Bapak Ibu sekalian, kalau Ibu punya duit, oh sekarang saya punya duit dapat 1 juta, sudah nikmat 1 juta dulu ya, sampai sekian bulan. Itu mah lebih bagus. Ya, bagus itu daripada. Bapak dikejar sama penagih tadi, katanya tunggakan Bapak 1 juta, saudara ekstrim. Hah? Teksnya siapa yang disalib? Emang siapa yang disalib Bang? Ya coba jelaskan. Ya menurut kepercayaan kami sih yang disalib Yesus. Itu dari apa, ajaran Katolik atau Protestan atau sama aja? Pantekosta Bang. Pantekosta juga. Iya Bang. Berarti Yesus ini orang yang dikutuk. Maksudnya yang dikutuk apa Bang? Kan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Dikutuk sama dalilnya Allah. Mana Bang? Hah? Dalilnya mana Bang? Dalilnya Iya, Galatia 3 nomor 13. Sabar saya cari Bang. Iya. Ayu katalu au yusallabu. Galatia 3 nomor berapa Bang? 13. 13. Iya. Kalian pingin kali Yesus yang disalib. Heran saya. Iblis mau Yesus disalib. Kalian mau Yesus disalib. Bedanya dengan iblis apa? Kristus yang telah apa ini? Diri kita dari untuk hukum Taurat. Iya sih. Ayo.
Bagaimana? Iya bang. Benar kan? Iya kan? Iya, Yesus Bang. itu Yesus dikutuk. Kenapa itu Ini tidak ada di ini bang? Di Injil bang. Galatia itu Bible bang. Ya itu kitabnya saudara. Itu kitabnya orang Kristen. Inilah saudara Kristen ini memang jarang belajar Bible. Yang mereka ikuti hanya dogma, doktrin, ke gereja, dengar pendeta khotbah, kemudian bayar perpuluhan, nyanyi-nyanyi. Cuman itu aja. Tapi tidak diajarkan mendalami materi Bible itu sendiri. Dengan kata lain, Kristen itu jauh dari Bible. Katanya Pak Pendeta bang, Yesus itu juru selamat, datang memang untuk disalib. Ya itu menurut pendeta. Tapi menurut Tuhan, yang disalib itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Orang yang dikutuk. Orang yang dikutuk. Saya ini bang, saya kebetulan saya sudah hidup sendiri nih bang. Tapi saya hari-hari saya lihat, hari-hari saya sering lihat live-nya Bang Juma. Baru saya juga lihat. Kadang saya itu pikiran saya mulai berubah, hati saya mulai berubah. Tapi ketika lihat edits TV ya hati saya pun mulai yakin bang. Yakin menyembah makhluk terkutuk. Anda kembali menyembah makhluk yang dikutuk oleh Elohim karena pengajaran edis yang baca Quran saja nggak bisa. Tapi dia baca Al-Fatihah itu bang, dia tahu bisa baca Al-Quran. Ya kalau Al-Fatihah itu burung beo saya juga bisa. Tapi Al-Quran itu tidak sesederhana itu untuk dipahami. Yang paham tentang Al-Quran itu ya mereka yang bisa baca Quran. Edis tidak bisa baca Quran. Bagaimana bisa dia membahas Al-Quran? Bang, kebetulan saya juga pernah lihat Al-Quran yang dimana di surat itu Qul huwallahu ahad, Allahu samad, dan artinya ada di situ bang, Allah tidak beranak dan Allah juga tidak diperanak. Berarti Yesus ini bukan anak Tuhan bang, itu yang saya pikirkan saat ini. Nah iya, memang bukan anak Tuhan. Masa ada Tuhan beranak? Nah sedangkan dalam kaidah agama saudara, Yesus itu anak Tuhan, itu keliru. Iya bang, Dan yang kelirunya bang. Jadi saya ulang-ulang saya baca surah apa itu Qul huwallahu bang. Al-Ikhlas sama seperti bilangan 23 nomor 19 di dalam kitabnya Yahudi. Tuhan tidak manusia dan bukan anak manusia. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan tidak bersilsilah, sedangkan Yesus bersilsilah. Begitu saudara. Jadi tapi dalam coba jelaskan silsilahnya Yesus apa bang? Silsilahnya Yesus kan di Matius 1. Lukas. Bentar bang, saya coba. Nah silakan. Silsilah Yesus itu terang sekali dijelaskan itu. Dia adalah anak Matius Adam, 1. anak Abraham dan seterusnya. Iya, diterangkan di situ. Anak Abraham, anak Adam, anak Daud, semua dijelaskan. Dan anehnya karena dia berbicara mengenai menurut tanggapan orang. Saya sudah Menurut lama mau tanggapan naik orang. di rumah, cuma tidak diterima-terima bang. Ini bang. Sorry. Coba dibaca Saya Matius ingin 1 sampai Matius 1 nomor 1 sampai nomor 16. Iya. Ya bang, sudah saya baca. Jujur saya ingin mendalami memahami Islam. Kadang juga saya pernah naik di TV-nya Edis. Itu dibilang Tuhan dalam tiga dalam satu. Satu ada tiga dalam satu. Gimana itu bang? Itu tidak rasional, nggak masuk akal. Karena Iya bang, saya pikir dia tidak masuk akal. Yesus mengajarkan di Karena saya dalam kan udah apa tuh? Keturunannya saya sudah jatuh di pohon ini. Cuma saya ingin mempelajari Islam lagi lebih dalam begitu bang. ya bagus, Masya Allah. Belajar Islam. Dengan belajar Islam kita menjadi pengikut Yesus. Karena Yesus itu mengatakan Gimana gimana? Tuhannya orang Islam itu bang? Kan malah kalau sama kita kan Gabriel, Islam kan Jibril. Dikatakan Tuhan itu maha kuasa bang. Lalu kenapa Tuhan meminta bantuan lewat malaikat bang? Ya, justru karena maha kuasa, maka dia berkuasa memerintahkan malaikat. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi. Pertanyaan saya bang,
Kenapa Tuhan itu tidak menampakkan dirinya saja bahwa ini aku adalah Tuhan, kalian harus menyembah. Kenapa harus begini bang? Harus debat-debat agama begini bang? Kalau Tuhan menampakkan diri, berarti kemahasuciannya itu gagal, gugur. Karena segala sesuatu yang nampak dilihat oleh mata, pasti memiliki kelemahan. Pasti memiliki kemudian kekurangan. Apapun itu. Coba, apa yang Anda bisa lihat yang tidak punya kekurangan? Daun hijau, tunggu besok, gugur. Anak muda, ganteng, tunggu besok, tua. Air yang bersih, simpan nanti, pasti berlumut. Ya bang. Semua yang bisa nampak oleh mata pasti memiliki kelemahan, lambat laun. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu tidak memiliki kelemahan. Pencipta langit dan bumi itu tidak memiliki kekurangan. Sedangkan mata kita ini memiliki kelemahan, kekurangan. Berarti kalau mata kita bisa melihat Tuhan, berarti memiliki kelemahan Tuhan itu. Maka bagaimana cara kita mengetahui Tuhan itu ada? Cukup kita mengenal diri kita. Sekarang saya mau tanya sama saudara, sebelum adik ini lahir, siapa yang membuat lubang hidung adik ini lubangnya mengarah ke bawah, bukan ke atas? Anda. Tuhan bang. Nah, Tuhan. Jadi tidak perlu kita melihat Tuhan, karena kita sudah tahu Tuhan itu pasti ada. Kalau dia Tuhan turun ke bumi, itu bukan Tuhan, itu ciptaan jadinya. Jadi ciptaan dia. Apakah Tuhan menciptakan dirinya untuk menjadi ciptaan? Tidak mungkin. Bang Juma tadi bilang gimana? Kalau Tuhan menampakkan dirinya berarti dia ciptaan, begitu kan? Iya dong. Baru bagaimana kisahnya Nabi Musa itu ketika Nabi Musa disuruh naik di Gunung Tursina, Tuhan menampakkan dirinya itu bang? Itu kan menampakkan dirinya itu dia adalah Tuhan itu menampakkan diri melalui alam semesta. Sama seperti saya menampakkan diri kepada saudara melalui HP. Betul? Anda coba lihat HP. Hai. Nah, HP itu apakah saya? HP itu apakah saya? Bang Juma. Hah? Masa? Tidak bang. Tidak, HP yang ada di tidak, bang. HP yang bukan. Jadi saya menyatakan diri melalui media. Saya menyatakan diri bahwa saya ada melalui tabir berupa HP. Begitulah Tuhan ketika datang kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa, ya, Nabi Musa berkomunikasi langsung. Nabi Musa berkomunikasi langsung dengan Allah melalui perantaraan tabir. Saya berkomunikasi langsung dengan Adinda es krim ini melalui perantaraan HP. Tidak ada kemudian perantara lain. Saya langsung ngomong sama ente melalui tabir HP. Begitulah Tuhan. Berbeda dengan kita. Tuhan berbicara dulu kepada Nabi Musa. Nabi Musa baru berbicara kepada kita melalui perantaraan Nabi Musa. Kalau antara Tuhan dengan Nabi Musa tidak ada perantara. Hanya melalui tabir saja. Alat. Nah, sama seperti saya dengan saudara ini. Kamu dengan saya ada nggak yang menjadi perantara antara Anda dengan saya komunikasi sekarang? Ada nggak? Nggak ada kan? Ada bang. Nah, adik ini bicara langsung dengan Bang Suma. Nggak ada perantara. Tapi apakah kita berjumpa langsung? Tidak bang. Tidak. Itu paham, Masya Allah. Begitulah keadaannya. Yang mau saya ini kebetulan ceweknya saya Islam bang. Oh, Masya Allah. Iya. Perbanyaklah belajar Islam, belajar Islam. Ya, di PT-nya, di videonya lain Bang Juma mengatakan yang disalib bukanlah Yesus, yang dikutuk bukanlah Yesus, tapi Yudas. Tapi di sini Bang Juma bilang Yesus. Enggak, Yesus itu tidak pernah disalibkan. Beliau manusia suci. Umat Islam itu kurang apa lagi coba? Berani nggak orang Kristen mengatakan Nabi Muhammad orang suci? Nggak berani. Kalau saya katakan Yesus orang suci. Yesus orang mulia.
Yesus membawa kebenaran. Yesus jalan keselamatan bagi Bani Israel. Yesus Nabi Tuhan. Yesus Rasul Tuhan. Yesus dalam Injil pernah mengaku ketika ditanya, tepatlah katamu akulah memang guru dengan Tuhan. Itu kata Yesus itu, Bang. Dia pernah mengaku Tuhan. Dalam bahasa aslinya Rabam Wamaran, bahasa Aramaik, bahasa kaumnya Yesus. Apa itu artinya? Aku adalah guru dan Tuhan, bukan Tuhan. Di situ dikatakan kurios dalam bahasa Yunani, bukan theos, tapi kurios. Jadi wajar kami juga menyebut dia sebagai Tuhan. Sayyid Isa alaihi salam, kami menyebutnya juga Tuhan, Sayyid, tapi bukan sebutan sebagai Tuhan atau ilah. Guru dan Tuhan memang betul. Yesus itu guru, dia memang Tuhan. Pertanyaan, iya saya paham, Bang. Pertanyaan saya cuma satu, Bang. Apakah dalam Al-Quran mengaku diri Allah itu, maka sembahlah aku adalah Tuhan alam semesta, ada itu, Bang? Al-Quran surat Taha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana, maka sembahlah aku untuk mengingatku. Itu dalam Al-Quran. Tapi Allah sekarang menggunakan kata kami, maksudnya kami banyak, Bang. Kami itu tunggal. Cuman kaidah di dalam bahasa Indonesia terbatas. Sama seperti ini sederhananya. Kalau misalnya seorang guru masuk ke dalam kelas mengatakan begini, anak-anakku sekalian, besok kami akan ke Jakarta. Murid-murid ikut nggak? Ikut, Bang. Loh, kok ikut? Tidak ikut dong. Oh, tidak, Bang, tidak. Iya, kalau kalian ikut. Iya, Bang. Kalau dia mengatakan, gurunya mengatakan, kalau gurunya mengatakan besok kita ke Jakarta, berarti murid ikut. Iya, Bang. Nah, kita yang jamak. Kalau kami itu bisa jamak, bisa tunggal, tergantung konteks. Jangan. Jangan diperlihatkan, ya. Jadi gitu. Iya. Nah, jadi kami bisa jamak, bisa tunggal, sedangkan kita itu otomatis jamak. Sama seperti seorang guru berpidato, anak-anakku sekalian, pada hari ini kami berdiri di depan kalian untuk membacakan hasil daripada rapat kami dengan Bapak Gubernur kemarin. Dengan ini kami mewakili untuk membacakan hasil keputusan tersebut. Nah, kami kok di situ, Bu? Cuman sendiri kepala sekolah kita membaca, tapi kok dia katakan kami? Artinya kami itu bisa jamak, bisa tunggal, gitu. Ya. Bang Juma, Nabi Muhammad itu apakah beragama Islam, Bang? Iya, jelas. Beliau adalah agama Islam. Islam itu damai sejahtera. Ada dalilnya kah, Bang? Kalau di mana Nabi Muhammad pernah disunat atau Islam, Bang? Ada dalilnya. Perintahnya di dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nahl ayat 123. Aku perintahkan kepadamu, wahai Nabiku Muhammad, untuk mengikuti millah Abraham, millah Ibrahim. Apa itu millah Ibrahim? Millah Ibrahim salah satunya adalah sunnat. Kalau di dalam bahasa Ibrani, millah itu sunnat. Dan salah satu ajaran Nabi Ibrahim itu adalah sunnat. Berarti Nabi Muhammad diperintahkan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Salah satunya sunnat. Tapi meskipun kalau begitu Yesus juga disunat, Bang? Disunat. Disunat kah? Iya, disunat berdasarkan Yesus disunat. Lukas 2 nomor 21-22. Dia disunat pada hari ke-8. Iya. Iya, Bang, sebentar saya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah pantas Tuhan disunat? Iya, Bang. Aduh, agak keliru juga ini agama. Coba dibaca lagi. Yang kita, Bang, cuma aduh. Ya lucu saja, Dek, lucu. Tuhan disunat. Gimana ceritanya?
Kalau Tuhan disunat dan dikatakan El Gibor, Tuhan itu maha kuat, Tuhan itu maha besar. Tuhan disunat berarti dia punya senjata, rudal. Kalau dia maha besar berarti gimana besarnya rudalnya? Oh, bayangkan itu rudal. Kalau Yesus disunat berarti kita pengikutnya harus disunat juga. Nah, gitu. Pengikutnya harus disunat. Iya, tapi Paulus tidak pernah mengajarkan untuk kami. Malah Paulus melarang bersunat. Iya, Yesus juga nggak makan babi bang ini. Paulus itu melarang bersunat, malah mengecam orang yang bersunat. Jika kau menyunatkan rudalmu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Jadi artinya jangan pilih mana Yesus berguna atau tidak berguna bagi Kristen. Ya pasti pilih berguna. Kalau begitu jangan sunat. Itu sama halnya dilarang bersunat. Malah Paulus mengatakan dalam Galatia 2:21, kalau kau mengharapkan kebenaran dari Taurat, hukum Taurat. Jadi kelirunya saya itu bang, ketika Yesus ditanya oleh muridnya, tanda-tanda engkau akan datang, ada enak kalau nggak salah itu bang, pernah saya baca. Matius 24 itu. Iya bang. Apa tanda kedatanganmu? Dia tidak pernah berkata kalau tanda kedatanganku bangkit dari kubur begitu, tidak pernah. Pintar. Dan dia juga pernah berkata kalau ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan percaya. Pintar. Mantap. Saya sering pernah mimpi Yesus gitu bang. Kenapa? Karena saya mimpi Yesus begitu bang. Mimpi Yesus? Iya, saya pernah diajak jalan-jalan ke alam-alam yang saya tidak kenal begitu bang. Iya. Kata Yesusnya apa di dalam Bible? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. 1 Yohanes 4:1, ujilah setiap roh. Gitu. Oke. Bang Juma, saya sudah mulai paham, sudah ya lagi. Besok saya mau datang ke Ustadz. Saya janji demi Tuhan, demi Allah, silakan mengungkapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah, luar biasa. Oke, sip. Kita turunkan Adit dulu. Saya malu. Boleh? Iya bang, siap bang. Oke, makasih, belajar terus ya. Nanti kalau ada apa-apa naik lagi untuk bertanya. Makasih. Atas informasinya bang. Sehat-sehat selalu bang. Sama-sama. Gurundak. Sama-sama, Dit. Sama-sama. Oke. Iya bang. Halo, selamat pagi saudara Bang Kings. Wah, ini simbol kutuknya terlalu besar, tinggi kali. Halo, selamat pagi. Halo. Ini ngeri-ngeri ini simbolnya ini bang. Ini simbol tempat hukuman orang yang dikutuk Tuhan. Halo saudara King. Halo. Wah, ngeri kali lambangmu bos. Itu tempat hukuman orang yang dikutuk sama Tuhan itu. Aduh, ngerinya. Bang King. King Kong. Oh. Ternyata dia lagi coli teman-teman. Lagi perkosa diri dia pagi-pagi. Halo saudara Simon. Ya lo bang. Ya, selamat pagi. Ya, pagi. Dari sekte mana abang ini? Katolik, Protestan? Gak ada bang, gak ada. Maksudnya? Protestan. Oh, Protestan. Iya bang, ini kami butuh penjelasan dari teman-teman Protestan terkait dengan adanya konsep yang berbeda dengan konsep yang diusung oleh Yahudi, di mana Yahudi lah yang memiliki hukum salib ini, bukan Kristen, bukan Islam, tapi Yahudi, di mana di dalam pengajaran Yahudi yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim dikarenakan telah melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati.
Begitu juga dalam Al-Quran, yang disalib ini adalah orang yang membenci Elohim, yang membenci Tuhan, dan membenci Nabi Isa alaihissalam. Memerangi Nabi Isa. Itulah yang disalib. Nah, dari Kristen beda. Yang disalib adalah Tuhan. Boleh nggak kami minta penjelasan, kok bisa ada konsep berbeda dengan konsep sang pemilik kitab, yaitu Yahudi? Silakan. Sejak kapan Yahudi ini, mana ayatnya bahwasanya Yahudi itu pemilik kitab, Bang? Kitab Yahudi kan kitab Ulangan, kitab Tanak, Perjanjian Lama itu kan kitabnya Yahudi, Bang, bukan kitabnya Kristen. Itu kitabnya Yahudi itu. Diambil terjemahannya untuk dijadikan sebagai kitab. Tapi itu kitabnya agama lain. Bukan kitabnya Kristen itu, Bang. Iya. Artinya ya sama saja dong dengan agama lain yang mengutip Alkitab. Maksudnya nggak ada agama lain yang mengambil Bible atau perjanjian barunya orang Yahudi lalu menumpuknya di kitabnya, lalu jadi yang Kisah Al-Masih itu, Isa Al-Masih itu bukan dari Alkitab ya, Bang? Al-Quran itu sumbernya dari pencipta langit dan bumi, memberitakan kisah-kisah terdahulu. Itu wahyu, bukan mengambil kitabnya Yahudi lalu masukkan ke dalam Al-Quran, menempelkan begini seperti kitab saudara. Yang pada endingnya kitabnya Yahudi itu hanya untuk Yahudi, tapi diambil oleh Romawi sebagai penguasa kala itu. Terjemahannya tapi dalam bentuk Septuaginta diambil, lalu kemudian dikawinkan dengan kitab perjanjian baru mereka. Jadilah satu bundel, padahal itu kitab-kitabnya orang Yahudi. Begitu saudara. Tidak ada legalitas orang Kristen menggunakan kitab tersebut. Tidak ada validasi dari yang memiliki otoritas untuk memberikan, kemudian meng-approve ya, agar orang-orang Kristen di luar Yahudi menggunakan kitab itu nggak ada. Nggak ada dasarnya. Ini saya sudah pernah diskusikan dengan Pak Bombom, dan Pak Bombom tidak bisa memberikan jawaban. Nah, tapi tema kita bukan di situ, saudara. Tema kita tentang salib. Salib itu adalah hukuman bagi orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Tapi di Kristen berbeda. Salib itu adalah hukuman bagi Tuhan. Konsep ini dari mana diambil, Bang? Jadi gini, Bang. Di Perjanjian Lama juga kan sudah banyak nubuatan-nubuatan tentang Mesias yang akan datang, yaitu Yesus, ya kan? Nah, itulah celakanya itu di situ, karena yang bukan punya kitab mengklaim ada nubuat. Yang punya kitab tidak ada mengklaim begitu. Penyaliban yang terjadi terhadap Yesus itu bukan karena nubuat, tetapi karena orang Yahudi sebagai eksekutor menyalibkan Yesus karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh penjajah Romawi. Titik. Kristen muncul. Ya, tadi kan abang bilang Kristen gak punya legalitas lah, apa segala macam lah. Sekarang pertanyaan saya, Yahudi, dari mana abang tahu Yahudi punya legalitas yang seperti yang abang bilang? Satu, di dalam Ulangan 33 nomor 4. Hukum yang datang kepada Nabi Musa adalah milik kepunyaan Bani Yakub. 2. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. 3. Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20. Hukum yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku kepada Bani Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Dan yang terakhir, Ulangan 4 nomor 2, nomor 3, nomor 2. Nomor 2, nomor 3. Hukumku yang datang kepada Musa jangan kau tambahi, jangan kamu kurangi. Tak boleh. Iya, jadi gini Bang ya. Nah, sekarang mana validasinya untuk Kristen kitab itu? Setelah ada data-data yang saya sajikan, tolong Abang Simon. Saya bukan ahli validator Bang. Lah, makanya saya bertanya, paling tidak Anda ada kabar
bahwa Kristen punya hak menggunakan kitab itu karena ada validasi, karena ada kemudian legitimasi. Mana legitimasi penggunaan kitabnya? Nah, silakan. Kan ada dua versi. Yang pertama perjanjian lama, yang kedua adalah perjanjian baru. Nah, perjanjian baru ini dibuat untuk ibaratnya menyempurnakan atau membuat kesalahan-kesalahan yang di terjemahan lama terjawab di perjanjian baru. Makanya seperti Yesus kan beberapa kali dia melanggar hukum Taurat, tidak boleh menyembuhkan orang di hari Sabat, tapi dia menyembuhkan di hari Sabat. Ya kenapa dia mau bisa melakukan seperti itu, dan kenapa dia berani? Karena dia Tuhan yang datang untuk menyempurnakan dan menggunakan apa yang salah di perjanjian lama. Itu karena dia Tuhan yang mengucapkan itu dari lisan Kristen pasti. Yesus sendiri dari lisannya mengatakan, sabar bang, sabar. Aku dan Bapa adalah satu, itu kok lisan itu dari Kristen. Itu Kristen yang punya ucapan itu. Iya. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang ku ucapkan, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku ucapkan. Berarti Yesus, menurut Yesus, dia hanya utusan Tuhan. Begini Anda mengatakan dia Tuhan. Karena Anda bukan pengikutnya, kan gitu abangku. Gini loh Bang, dia udah bilang aku dan Bapa adalah satu. Dia juga mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Betul. Di mana dua? Di mana dua? Yohanes 8 nomor diam. Yohanes 8 nomor 29. Aku dan Bapa adalah dua. Nomor 15, 16, 17, 18. Berapa Bang Yohanes? Yang aku dan Bapa adalah dua? Silakan. Yohanes berapa tadi? 8. Anda baca dari data 15 sampai data nomor 18. Kamu menghakimi aku menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Tidak seorang diri. Berarti? Itu ya, aku tidak seorang. Aku tidak seorang diri. Kalau tidak seorang diri lalu berapa? Sekarang gini Bang. Tunggu, jawab dulu. Kalau aku tidak seorang diri berarti aku berapa? Jangan abang samakan logika abang dengan logika manusia. Saya pakai logika siapa lagi? Ini Yesus yang mengatakan. Bahkan Yesus mengatakan data selanjutnya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi adalah sah? Yesus mengatakan satu atau dua? Dari mananya sih yang dua? Coba Anda baca dalilnya. Aku tidak seorang diri, tetapi aku berdua dengan Bapakku. Dalil itu Bang. Ya artinya kan dua itu dia menjadi satu loh Bang. Makanya di kesempatan yang lainnya adalah yang membuatnya satu Anda karena Anda Kristen. Yang membuatnya satu Anda karena Anda Kristen. Ini dia bilang dia tidak seorang diri. Sekarang gini Bang, dia Tuhan. Kok Tuhan itu karena Kristen Anda mengatakan dia Tuhan karena Anda Kristen. Sedangkan Yesus tidak mengajarkan Kristen. Kan begitu. Ya, maka dari Yesus itu nggak punya agama. Justru dia. Siapa bilang Yesus tidak punya agama? Siapa bilang? Saya yang bilang. Mana? Yesus mengatakan apa agama itu? Agama itu apa? Agama itu keteraturan. Agama itu supaya tidak kacau. Agama itu supaya selamat. Yesus mengajarkan keselamatan. Yesus mengajarkan agama. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu, kata Yesus, tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk surga. Iya, mana yang butuhkan Yesus itu agama apa dia? Matius 5 nomor 20 itu apa kata Yesus? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik, berarti Yesus mengajarkan agama. Matius 5 nomor 20. 5:20. Maka aku jika hidup keagamaan. Jelas itu saudara. Jadi Yesus mengajarkan agama. Kitabmu yang mengatakan itu dan konon itu ucapan Yesus. Sudahlah, kembali aja ke tema. Siapa yang disalib ini? Agama Bang, aduh. Nah, karena Kristen bukan ajaran Yesus, maka Anda dia agama apa? Kalau saudara, karena agama Kristen itu bukan agama Yesus, maka Anda mengatakan Yesus tidak pernah mengajarkan agama. Padahal Yesus mengajarkan menjadi Yudaism yang taat. Yudaism itu apa? Yudaism itu agama Yahudi. Sejak kapan dia mengajarkan Yudaism yang sedangkan saya bilang tadi hukum Taurat aja dilanggar. Yesus mengajarkan di dalam Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Orang Farisi
ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa. Dengarkan setiap apa yang mereka katakan, tapi jangan kau mengikuti perbuatan mereka. Karena mereka mengatakan hukum Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Jadi yang benar adalah mempraktekkan hukum Taurat. Itu ajaran Yesus. Berarti Yesus mengajarkan untuk menjadi Yahudi, bukan menjadi Kristen. Ya kan memang Kristen itu terciptanya waktu di Antikodia. Kok jadi Antikodia sih? Kok Antikodia gimana sih? Bukan itu. Enggak. Sekarang kita membahas tentang apa bilang tadi 2. Ya kan? Iya itu tadi. Sekarang gini Bang, Tuhan itu maha bisa nggak? Saya tanya. Oh jelas, makanya Yesus tidak lolos jadi Tuhan. Ya dengar dulu. Karena Yesus tidak maha bisa, saudara. Jelas kan, sabar dulu. Ya kan? Iya. Kalau abang bilang Tuhan itu maha serba bisa, diri dia mau dipecahkannya menjadi 10 manusia, menurut abang Oh bisa? tidak bisa itu. Iya nggak bisa dong. Loh, Tuhan tapi mau berpecah diri menjadi 5 nggak bisa. nggak bisa. Maka Tuhan itu mau menjelma menjadi apapun bisa, namanya dia Tuhan. Nggak bisa. Aduh, nggak bisa. Nggak bisa. Keren sekali. Iya. Ya, sekarang membatasi menurut saudara Tuhan. Kita diskusi Bang, jangan bicara sendiri Bang. Nanti terkesan Anda gila di sini. Menurut saudara Yesus itu pecahan Tuhan. Kan sudah bilang, Yesus itu adalah utusan dari surga. Utusan katanya Tuhan, gimana sih? Nah artinya tubuhnya, dengar dulu. Tadi katanya Tuhan. Tubuhnya sebagai manusia adalah pecahan dari surga Bang. Iya pecahan dari surga. Itu sama, itu Bapak sendiri, rohnya itu adalah Bapak sendiri. Gimana Anda mengatakan Bapak sendiri? Gimana ceritanya? Mana ilmunya? Kalau Yesus itu Bapak itu sendiri. Ini ajaran setan ini. Ini ajaran setan. Anda mendudukkan anak orang menjadi Tuhan yang setara dengan Tuhan. Manusia yang jadi bayi yang tidak bisa berbuat apa-apa, Anda katakan setara dengan Tuhan. Ini ajaran setan ini. Ajaran setan. Yohanes 17 ayat 11. Oke. Nomor 7-nya, nomor 3-nya. Yohanes 17 ayat 11. Coba nomor 3-nya dulu Anda baca. Kata Yesus. Hidup kekal itu. Ya coba Anda baca. Hidup kekal itu adalah mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Satu-satunya. Mengenal Yesus sebagai. Kan sudah saya bilang tadi. Di surga itu ada Tuhan. Betul Bang? Iya. Nah, terus cuman, dari perjanjian lama sudah ada hidup kekal itu yang akan terjadi kan? Menurut itu lagi Kristen kali. Anda Kristen kali. Asal-asal ngambil kitabnya orang. Tidak boleh gitu. Yesus mengatakan untuk mendapatkan hidup yang kekal, Yesus dikenal sebagai apa? Sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Selama dia waktu menjadi daging, Kristen kali Anda ini mengatakan dirinya itu utusan Bang. Kristen kali Anda ini. Dia adalah Tuhan dengan kulturnya orang Yahudi zaman dahulu, dia sudah lama pasti akan dihakimi. Bahkan sebelum umurnya beranjak 30 dia pasti sudah dihakimi. Tuhan takut dihakimi. Abang ini saudara ini terlalu Kristen Bang. Itu misinya Bang. Dari mana Anda dapatkan ilmu itu? Alamak. Dari gereja. Mana Yesus datang? Yesus, misi Yesus apa? Tidak ada yang sampai kepada siapa? Iya, saya bacakan. Silakan. Gini, nama Tuhan dan ilham yang abang-abang maksud apalah tadi. Itu gak ada sebelumnya kan? Tidak ada. Maksudnya apa? Musa mendapatkan nama Yahweh itu dari mana? Ya, dari wahyu yang didatangkan oleh Roh Kudus kepada dia. Oke, saya bacakan ini misi Yesus datang ke dunia. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu. Oke. Mereka ini siapa? Berarti nama siapa tadi? Mereka ini siapa? Mereka siapa lagi? Ya manusia Bang. Manusia siapa? Jangan kupikir Kristen. Ya manusia yang mengenal dia.
Ya siapa? Jangan kau bilang Kristen. Manusia yang mengenal dia. Tahu-tahu saya. Ya siapa mereka itu? Alamak. Siapa mereka ini? Pengikut-pengikutnya, pembenci-pembencinya. Siapa pengikut itu? Malah jadi pengikutnya. Masa siapa pengikutnya? 12. Jangan Anda katakan Kristen, karena Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kan aku dari tadi nggak ada bilang Kristen, Bang. Ya, makanya aku bilang siapa pengikutnya? Bani Israel atau seluruh manusia? Yang mengenal dia saat itu, saat dia menjadi daging. Berarti siapa itu? Iya, siapa itu? Yang mengenal dia loh, Bang. Bani Israel, sebut aja Bani Israel. Ya mau siapapun itu. Enggak bisa, enggak boleh. Belum Bani selesai Israel. ayat. Bani Iya, Israel. kalau Bani Israel emangnya kenapa? Emang Ya, mereka berarti kalian tidak termasuk. Siapanya nggak termasuk? Ya kalian bukan Bani Israel. Gimana toh? Loh, kan kami ini ibaratnya Apa? seperti kata Yesus. Dan ajarlah ajaranku ke seluruh bangsa-bangsa. Ya kami Ya termasuk. itu bukan Yesus anak Maria, itu Yesus beda lagi. Itu Apaan beda duplikatnya lagi? Yesus. Loh, Ya, itu bukan Yesus itu. Dengar dulu. Itu bukan Yesus, itu manusia yang dikutuk oleh Elohim, yang keluar dari kubur itu makhluk dikutuk. Dikutuk. Ya iyalah. Dari mana dicomot-comot lagi kata-kata dikutuk ini? Astagfirullahalazim. Makanya saya minta Anda bahas ini tema ini, jangan kemana-mana. Siapa yang disalib? Yesus. Oh, berarti Yesus adalah makhluk yang dikutuk. Tapi dia bangkit lagi, Bang. Ya itu derita lo. Pada hari ketiga. Yang saya tanya, harus didudukkan di sini adalah Yesus itu makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Elohim ini siapa? Pencipta langit dan bumi, Tuhannya Nabi Musa. Yang nyalipkan siapa? Yang kamu bilang siapa? Loh, Elohim itu- yang menyalipkan aja tentara Yahudi. Saudara, Tentara Israel. coba Anda lihat di dalam Ulangan 21 nomor 22 23 yang Kita masih pembahasan ini, Bang. Aku masih mau klarifikasi yang soal Abang bilang 2 dan aku mau menyampaikan juga misi. Lah, memang Yesus itu 2. Yesus Iya, Paulus makanya juga dengar mengatakan dulu. Yesus itu 2. Iya. Yesus mengatakan Yesus itu 2. Paulus juga mengatakan Yesus itu ada 2. Ya, makanya kan udah saya bilang Tuhan, dia bisa menjelma menjadi apapun, dia bisa Tidak ada itu. Itu ilmu apapun. dari mana? Coba kasih dalil. Ya ini. Kasih dalil ke saya. Kasih dalil bahwa Sabar, Tuhan mau bisa dibacakan dulu. Silakan. Oke, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Datang kepadamu. Ya, dengar Datang dulu. kepadamu. Siap, astaga. Saya tidak mau tahu itu. Itu sudah terjawab. Saya minta di mana buktinya Tuhan Bang, itu bisa Bang. menjelma menjadi apapun. Bang, Yesus itu, Bang, selama dia mengajarkan, selama dia melaksanakan pelayanan, dia selalu menggunakan perumpamaan, Bang. Jadi kalau Saudara, Abang hanya membaca lalu menafsirkan, lalu menyimpulkan, salah, Bang. berat ini karena Anda sudah Berat. terdogma. Ada dogma. Makanya dengar dulu. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, artinya misi Yesus datang ke Baca terus. Baca terus ya, ini dulu, sabar dulu. Iya, baca Dan- terus karena murid-muridnya juga satu bersama dengan Bapa, bersama dengan Yesus. Kalau Yesus Anda katakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, itu sendiri berarti murid-muridnya juga adalah supaya Bapa. mereka menjadi satu, supaya mereka Baca yang terus. Yesus satu sama seperti kita. Baca terus. Nah, dia dan Bapa adalah satu. Nah, ketika Baca terus. Baca terus. Baca. Data selanjutnya. Baca. Selama gini loh, Bang. Ah. Jadi misi Yesus datang ke dunia adalah untuk menjelaskan bahwasanya nama Bapa di surga itu siapa. Bukan Nama yang Bapa seperti di yang surga bilang itu Elohim. adalah Nah, Elohim namanya Bapa. Yesus. Yod-He-Vav-He, Hasem, bukan Yesus. Ada aja. Yaitu Nah, menurut kepercayaan Udah, saya kau- seperti itu. Dia datang ya ke derita dunia. lu, saya nggak peduli dengan deritamu. Itu saya nggak peduli Ya, dengan itu juga deritamu. cerita Abang yang bilang saya mau gila ya, kita di- masuk dikutuk kembali Elohim itu kepada juga dalil. cerita Abang dong. Saudara, kita mau masuk ke dalam dalil. Oke? Boleh ya? Saya udah bacakan dalil tapi dibilang derita-derita. Ini gimana? Lah iya, dalil kepadamu, mu. Hanya orang gila yang mau Baca lagi di dibodohi. bawahnya, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, sekarang nama yang Namamu- Tuhan berikan kepada Yesus itu apa? Ya, nama Yesus. Nenekmu Itu kiper. yang berikan nama Di Yesus. mana Tunggu dulu. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi bergelar Kristus atau Yesus? Di mana tertulis itu?
Sejak kapan sih Yesus bilang Bapa di sorga itu adalah Tuhan Yahudi? Jadi siapa Tuhannya? Tuhannya siapa itu yang disembah oleh Yesus? Dia kan udah bilang bahwasanya Bapa di sorga dengan dirinya itu adalah satu. Hanya saja ketika dia menjadi manusia, dia kan nggak mungkin secara langsung menyatakan dirinya. Ya udah. Ada lebih baik ke gereja daripada di sini. Enggak, kamu ke gereja aja. Kamu nggak cocok diskusi ilmiah dengan saya, Bang. Ya, diskusilah dengan orang bodoh sana. Iya. Makanya saya tidak mau diskusi dengan orang sok pintar, sombong, dongok, bahlul. Ngotot, tapi blow on. Dia memaksakan Yesus harus adalah Tuhan itu sendiri. Ketika dikasih dalil, langsung belok kiri. Dikasih dalil, langsung belok kiri. Disuruh teruskan bacaannya, langsung loncat ke kanan. Waduh, gila. Dia paksa kali anak orang jadi Tuhan. Halo, saudara. Halo. Halo. Ya. Ini. Ya, halo. Halo. Yo. Ya. Coba Anda jelaskan kepada kami. Bagi Tuhannya Yahudi, salib itu hukuman untuk siapa? Untuk orang terkutuk. Berarti Yesus bukan orang terkutuk. Berarti yang disalib? Yesus. Berarti dia terkutuk? Bukan. Loh, salib itu hukuman untuk orang terkutuk atau untuk orang yang benar? Pening kan? Nggak ngerti kan? Bukan nggak ngerti. Itu. Justru saya sangat paham, makanya saya kaget. Karena Kalau Yesus ente yang kalau ente yang tidak paham ya biasa-biasa aja karena otak nggak berfungsi. Saya jawab. Salib itu hukuman untuk siapa? Jawab dulu. Yesus itu disalibkan untuk apa? Sabar, tidak ada untuk itu dari Kristen itu. Saya tanya dulu, salib itu hukuman untuk orang yang benar atau orang yang bersalah? Oke, dalam konteks yang pertanyaan kamu ini untuk orang bersalah. Untuk orang bersalah. Yesus orang bersalah atau orang benar? Orang benar. Salib hukuman untuk orang yang bersalah. Yesus adalah orang yang benar. Benar. Bening kan? Salib. Nggak ngerti kan? Tunggu. Salib hukuman untuk orang yang bersalah. Yesus adalah orang yang benar. Ketika orang benar ini disalib, itu konsep dari mana kamu dapatkan? Sebelum dia datang ke dunia, dia sudah menyampaikan bahwasannya dia akan mati di kayu salib. Enggak, bukan itu yang saya tanyakan. Bukan itu yang saya tanya. Anda yang mengurai, salib adalah hukuman bagi orang yang bersalah. Yesus adalah orang benar. Betul. Dari mana Anda bisa merubah salib menjadi hukuman bagi orang benar? Dari mana Anda dapat ilmunya itu? Karena Yesus sudah menyampaikan dia akan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia dan akan mati di kayu salib. Berarti bagaimana ini? Salib ini hukuman untuk orang mana? Orang benar atau orang salah? Kalau secara dunia ini dituntut orang terkutuk. Salah orang dunia. Enggak. Ini salib ini dulu. Salib ini dulu. Ini hukuman untuk siapa salib ini? Untuk orang benar? Terkutuk. Orang terkutuk. Berarti Yesus ini orang terkutuk. Bu, Yesus itu orang benar, cuma kenapa dia disalib? Ini dengar dulu. Kenapa dia disalib? Firman-Nya, dia akan mati disalibkan. Dia sudah mengatakan sebelum datang ke dunia dia akan mati disalibkan. Di mana itu dia katakan? Dalam Alkitab. Di mana tertulis? Bentar. Nah, silakan. Dia akan datang ke dunia. Akan mati di kayu salib. Bentar ya, saya cari. Silakan. Kok lama? Bentar. Sabar.
Ayat berapa kemarin? Udah nggak hilang, udah hilang itu. Iya bentar, ada kemarin lupa. Hilang, sudah hilang. Kok hilang? Direvisi lagi. Sabar. Karena bukan pendeta kita bang, makanya agak lupa-lupa gitu loh. Entah bagaimana. Bentar ya. Matius 17 aja kamu bawa. Matius 17. Iyalah. Nomor 23 coba. Coba Matius 17. 17 nomor 23. Nomor 23. Apa ini? Dan mereka akan membunuh dia dan pada hari kita. Bukan itu bang. Nah itu ucapan Yesus. Itu ucapan Yesus. Mereka akan membunuh dia. Bukan membunuh aku. Tapi dia, itu ucapan Yesus. Berarti yang mati dia, bukan aku. Dia ini siapa? Dia yang dikutuk, bukan aku. Hukuman salib itu hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati. Ada nggak dosa Yesus? Nggak ada. Berarti bukan dia yang disalib. Salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk. Yesus tidak dikutuk. Kenapa pula kau maksakan dia yang disalib? Ya memang itu di Alkitab Yesus disalibkan. Loh tadi Yohanes 17 itu sudah kutunjukkan, Matius 17 nomor 23 itu saya sudah tunjukkan kepadamu. Oke, kita buka ini aja bang biar lebih jelas. Buka Roma 5 ayat 8. Lah Paulus. Kok Paulus? Ucapan Yesus dong. Ya udah itu kan perkataan juga. Kalau Paulus itu sudah kerasukan, dia sudah kedatangan makhluk yang ngaku Yesus itu. Bukan bang. Coba kita baca. Jangan ke situ. Ucapan Yesusnya mana? Iya kita baca dulu nih. Kan kata Allah. Bentar. Roma 5 ayat 8. Alamak. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika masih berdosa. Itu tuduhan ya Paulus. Paulus ini siapa rupanya? Rentenir. Bukan bang. Dia mati itu memang untuk menebus dosa manusia. Paulus ini siapa? Rentenir. Siapa? Petugas koperasi. Paulus ini siapa? Yesus tidak kenal Paulus. Paulus ini orang berdosa. Setelah mengenal Yesus dia jadi bertobat. Ini salibnya aja yang panjang, ilmunya nol. Enggak saudara. Yang kita bahas ini tentang salib. Yang kita bahas ini tentang salib. Iya, kan tentang salib ini hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Betul. Nah, Yesus dikutuk Elohim enggak? Elohim itu ya Yesus. Astagfirullahaladzim. Aduh. Gini, Pak. Gimana kami menuhankan manusia? Kalau dia bukan Allah itu kenapa gitu? Kenapa kok kami menuhankan dia gitu? Kan justru Yesus yang mengatakan kami tuhankan. Gitu loh. Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat. Karena kalau kau tidak waspada kepada penyesat, kau akan jadi Kristen. Itu kata Yesus. Itu tanda-tanda akhir zaman. Waspadalah kepada palsu atau nabi-nabi palsu. Udah kita naikkan yang sedikit agak berisi bang ya. Kamu itu tiangmu aja yang tinggi. Duduk aja di situ, dengarkan teman kita yang mungkin lebih pakar Bible. Boleh. Ada yang mau ditandatangani? Ayo saudara. Tanggal berapa ini? 21 bang, 21. Thank you. Ada lagi ini udah. Satu lagi.
Tunggu ya teman-teman. Oke. Nih, tabet nih. Ada lagi? Hah? Halo saudara Lentera. Piye kabari? Halo? Halo? Dia malam-malam kucing. Kamu ngomong dia. Ini siapa nelpon? Halo Joy. Halo, assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Malam. Malam. Dari mana ini? Saya di Inggris, Bang. Inggris. Dari Katolik, Protestan, Islam, Bang. Katolik, Protestan. Saya Islam. Oh, Iya, Iya, saya iya, Islam, tapi teman-teman dekat saya tanya selalu Muhammad kita, Bang. Saya pun nggak paham Muhammad kita sekarang di mana. Saya pun nggak paham, makanya saya mau tanya, Bang. Muhammad sekarang sekarang di mana ya? Mau maaf. Kalau ya, saya Kristen, nggak tahu. Kristen aja bang. Kalau Kristen aja ngapain ngaku-ngaku Islam? Saya Muslim, Bang. Muslim, kok jadi kayak aneh? Kok bertanya tentang Nabi Muhammad di mana? Iya, teman saya kan semuanya orang NTT, ada yang Malak. Selalu tanya saya, kita selalu nengok itu Bang Juma, Bang Erna atau edisi itu siapa itu biasanya live kita lihat kan. Kita lihat sama-sama. Mereka selalu tanya saya, "Woi Iya. Muhammad, kamu sekarang di mana?" Nah sekarang kalau menurut saudara, orang kalau sudah berpindah dari alam dunia ini kemana menurut Islam? Ya, saya nggak paham, Bang. Saya nggak paham. Makanya saya tanya Bang Nanti Juma, Bang nanti Juma, kalau ya. saudara meninggal ini kemana? Kalau sudah meninggal Anda kemana? Iya, saya pun nggak tahu, makanya saya tanya guru kata semua orang saya tengok di TikTok live katanya guru kan. Makanya saya mau tanya, apakah kita orang Islam ini Ya, kita mau kemana? Kita mati kita mau kemana? Karena Muhammad kita sekarang di mana kita pun tidak tahu. kenapa Anda tidak tahu? Iya, saya tahunya Muhammad itu udah Nabi- mati di kuburan kan. Oh iya, udah mati. Nah, jelas saja itu. Nah, memang manusia kalau mati kemana? Kalau manusia mati itu kemana, Bang? Menurut saudara, kalau manusia itu mati kemana? Ke mall? Karena itu ada orang Kristen atau apa orang biasanya bilang, oh kalau kamu ikut Yesus, kamu harus ke surga. Makanya saya Oh, bingung. nggak bisa. Itu Iya, bohong itu. makanya saya bingung ini, Bang. Bohong. Makanya saya bingung, saya mau tanya, Bang. Bohong itu bohong. Sekarang orang Kristen kalau mati kemana? Katanya ke surga, Bang. Neneknya kiper. Itulah kamu. Kamu yang bodoh, bukan mereka. Yang bodoh itu kamu. Oh, Mana ada orang Kristen mati masuk surga? Mana dalilnya? Mana di mana tertulis orang Kristen mati kita masuk surga? Muslim itu semua bodoh ya, Bang. Kamu yang bodoh, bukan Muslim yang bodoh. You stupid. Stupid? What is stupid? What do you mean stupid? You yang bodoh. Kamu turun. Kamu bahlul. Kamu bahlul. Oh stupid. Kristen ngaku aja Kristen kau. Ngaku aja Kristen. Ngapain kau malu-malu? Tidak ada Yesus itu mati naik surga, nggak ada. Yesus mati naik ke langit. Yesus itu terangkat ke langit, bukan ke surga. Bahlul.
Orang Kristen mati kemana? Ke surga. Nih kau hisap, ini kau hisap. Seluruh manusia mati ke alam barzah. Pindah alam ke barzah. Yesus tidak ke alam barzah karena dia diangkat. Kenapa dia diangkat? Untuk turun kedua kalinya. Untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad. Jadi dia belum mati. Dia diangkat ke langit. Hidup dia. Ibunya Yesus mati, terangkat gak? Terangkat gak ibunya Yesus? Kalau dikatakan umat Islam Nabi Muhammad itu mati, sama seperti ibunya Yesus mati, dan dikatakan kematian Nabi Muhammad itu beda. Yesus ke langit, ke surga, Nabi Muhammad katanya ke neraka, di alam kubur. Berarti Yesus yang adalah Tuhan adalah anak yang paling durhaka. Kenapa? Orang yang mengandungnya kenapa nggak diangkat juga ke langit? Kenapa dia biarkan dikubur ibunya? Pakai otak gitu loh. Jangan, nggak usah nyamar-nyamar Islam, karena Islam itu tahu Nabi Muhammad itu pasti berada pada tempat yang indah. Mana dalilnya? Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Nabi Muhammad itu tidak meninggal. Nabi Muhammad itu tidak mati. Nabi Muhammad tetap hidup. Itu jelas itu dalam Al-Quran. Cuman pindah alam. Karena dia sudah bukan lagi penduduk bumi. Dia sudah pindah ke alam roh. Al-Quran yang menjelaskan itu. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal, kata Allah. Akan tetapi alhya inda rabbihim yurzakun. Itu kata Quran. Jadi Nabi Muhammad itu tidak membusuk. Nabi Muhammad hidup sampai hari ini. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169 yang menerangkan itu. Dan bukan cuma Nabi Muhammad, seluruh umat Islam. Mereka tidak mati. Mereka hidup. Mereka mendapatkan rezeki di sisi Allah. Selama umat Islamnya itu mati dalam keadaan muslim. Itu dalam Al-Quran. Jelas itu. Nah sedangkan orang-orang Kristen mana dalilnya ke surga? Nggak ada. Jadi jangan berpura-pura jadi Islam. Gak usah ngaku aja Kristen gitu loh. Coba kau baca Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Coba kau baca, saya mau dengar. Ya oke, nanti saya... Kau baca sekarang kalau kau ngaku muslim, silakan. Mana aku baca? Coba kau baca. Open cam. Iya, silakan. Oke. Ambil Al-Quran dulu. Iya, silakan kau baca Al-Quranmu. Kalau kau Islam silakan kau bacakan. Itu lebih sejuk. Iya, saya Islam tapi saya lihat Edis TV itu saya mau ke Islam. Terus kenapa kamu nggak murtad? Kenapa kau nggak murtad aja kalau gitu? Iya, saya mau ke Islam. Saya masih KTP saya masih Muslim. Tapi saya ya udah, kamu murtad aja. Iya. Silakan kamu murtad. Iya, Bang. Kita Karena saya Islam, kita tidak akan pernah merasa kekurangan